di sini bisa karena masalah harta, karena harta itu juga banyak menjadi masalah di dalam keluarga, terutama pada saat ini. Bisa juga masalah pribadi, permusuhan antar mereka. Bisa juga permusuhan itu terjadi antara adiknya dan anak angkatnya. Itu kan juga suatu hal yang cukup sering terjadi. Jadi masih cukup meluas itu kemungkinannya. Kalau kita lihat dari sudut anak angkat ini, maka ya saudara itu mungkin saja kan dengan anak kandung saja juga bisa terjadi permusuhan. Lalu dengan anak angkat juga bisa terjadi permusuhan. Dan permusuhan itu kita tidak tahu masalahnya persis. Kalau dari masalahnya persis kita tahu apakah kira-kira akan seterusnya atau bagaimana, kita belum tahu masalahnya. Tapi kalau dari segi harta itu juga mungkin saja. Apalagi kalau kita lihat mereka kerja di perusahaan yang sama. Kalau dalam keluarga yang di Asia itu seringkali tidak bisa semuanya secara sangat tegas dan tertulis, dan itu merupakan perjanjian antara mereka, dan perjanjian ini terkadang diingkari. Kalau diingkari, ya itulah yang bisa membuat suatu perselisihan dalam hubungan dengan harta. Siapa tahu dijanjikan mendapatkan jumlah tertentu dari harta yang didapatkan, itu juga kita kan tidak tahu. Mungkin bisa dikatakan secara psikologi ini kaitannya dengan ini juga nggak sih, faktor pembagiannya juga membuat tuh seorang adik kakak itu bisa bertengkar gitu, memperebutkan gitu. Sebetulnya pembagian kalau adiknya kan berhak untuk menjadi direktur atau tidak ya. Tapi kalau dalam kekeluargaan kan bisa dimintakan untuk tetap membantu kakaknya dengan segala perjanjian. Tapi apakah janji itu ditepati? Ini yang di kalangan sekeluarga di negara Asia pada umumnya itu sering terjadi pertengkaran karena tidak adanya ketegasan sejak awal. Kalau bisa tegas, nanti kamu dapat sekian persen, lalu itu tertulis atau dapat bonus atau apa. Tapi kalau semua tidak ada perjanjian dan diberitahu nanti kalau kita jaya, kan akhirnya bisa terjadi pengingkaran karena tidak dibuat tertulis. Mungkin faktor kecemburuan itu menjadi suatu hal yang salah satunya nggak sih yang memicu untuk terjadinya itu seorang mungkin adik kakak ini bisa berantem gitu dalam arti memperebutkan harta ini. Cemburu dalam hal misalnya dia lebih banyakkan ke memberinya ke misalnya ke pembagiannya gitu, lebih banyak ke kakaknya gitu. Itu tinggal apa yang kita duga pada saat awal. Apakah kita anggap kita sebagai seorang pekerja atau kita pemegang saham? Kalau pemegang saham lain, jadi kita juga nggak tahu itu apa. Kita juga nggak tahu perjanjian informal. Misalnya kalau uang panas maka dia harus ikut terlibat, tapi akhirnya tidak ikut dibagi. Itu kan juga membuat suatu kecemburuan juga. Kabarnya nih diduga katanya hal ini disebabkan karena faktor mungkin yang Ruben sendiri ini mengangkat anak gitu ya, artinya dia lebih menspesialin anak angkatnya dibandingkan mungkin adik kandungnya sendiri nih. Mungkin ibu sendiri melihat itu menjadi itu juga sih faktor juga nggak sih, mungkin secara psikologinya melihat. Sekarang rumus anak angkat itu dalam perlakuan bagaimana? Anak angkat itu diharapkan kita menyayangi anak angkat itu sama dengan anak kita kan. Itu ya perjanjian awal umumnya begitu, bahwa nantinya tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau perjanjian awalnya gitu dan adiknya juga menganggap itu hal yang wajar-wajar saja, maka bukan penyebab anak angkat ini, tapi mungkin saja anak angkatnya bertingkah laku tidak baik
yang sangat mengganggu naluri dari adiknya. Artinya mungkin sebagai seorang adik, apalagi dengan apa maksudnya darah satu bapak satu ibu gitu, itu melihat mungkin faktor abang gua nih dicurangin itu menjadi suatu ini juga nggak sih, mungkin yang membuat dia tuh merasa tuh udah mendingan cuek-cuek aja sekalian gitu, mencueki dia gitu. Ya, semua itu mungkin karena itu kita tidak tahu. Tapi secara wajar bukan sekedar penyebab bahwa itu adalah anak angkat, bukan. Tapi mungkin anak angkat berbuat hal-hal yang terlalu menyimpang, dan penyimpangan itu dibela oleh kakaknya, itu masih mungkin. Jadi sebetulnya pada saat ini masih terlalu jauh untuk menerka. Jadi bisa dalam hal pribadi, bisa juga dalam hal harta, dua-duanya mungkin. Bu, masukan dari ibu seperti apa nih Bu? Artinya kan ibu sebagai seorang psikiater, mungkin hal yang perlu dilakukan seperti apa Bu? Apa mungkin perlu orang ketiga yang memecah permasalahan ini menjadi baik lagi? Pertama, kita tahu dulu permasalahannya. Kita tahu di mana tentang pertengkarannya. Dari pertengkaran itu baru kita nilai apakah wajar diselesaikan atau tidak, apakah bisa diberikan pengertian atau tidak. Mungkin Pak, faktor istri kakaknya nih, si Sarwenda itu menjadi hal yang penting juga nggak sih untuk mungkin mendamaikan antara abang dan adik ini, kalau melihat ibu seperti apa? Mendambakan dan maksudnya menjadi orang penengah gitu untuk mendamaikan antara adik kakak yang berseteru ini gitu, berseteru. Siapa yang jadi penengah? Yang Sarwenda, istri dari ini kakaknya ini, Ruben. Istri dari kakaknya supaya menjadi penengah. Sebetulnya dalam hal ini penengah bisa siapa saja, asal penengah itu adil dan diterima oleh kedua pihak. Kalau mereka tidak menerima, ya nggak bisa jadi penengah kan.